Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video saya Rudian Putra. Di video kali ini masih tentang tanaman durian ya. Dan di sini saya baru selesai melakukan penggemburan pada sekitar sekeliling akar durian di sini. Dan ini durian di sini nampak kurang begitu sehat ya, penuh dengan nutrisi itu. Ini sangat kurang. Dan batang juga pada kering. Sini saya telah melakukan penggemburan agar tidak direbut oleh akar-akar yang ada di sekitar sini, akar tanaman seperti yang bisa menghambat lajunya pertumbuhan durian di sini. Dan ini banyak kekurangan dari segi unsur hara dan nutrisi karena jarangnya saya melakukan perawatan untuk durian yang ini. Ini banyak yang gosong ranting-rantingnya, banyak yang mengering sahabat. Sini saya telah melakukan penggemburan, ya mudah-mudahan setelah melakukan penggemburan ini bisa ada perubahan ya dari pertumbuhan durian ini yang kurang sehat, kurang sirkulasi udara, nutrisi dan unsur hara lainnya. Dan di sini tanahnya juga pH-nya sudah rendah sahabat. Dan saya tidak mengukur langsung dengan alat ukur. Jadi untuk menetralkan tanah ini karena sifat asam dari rusaknya oleh pupuk kimia tadinya sebelumnya ya. Jadi saya akan dinetral lagi dengan kapur dolomit ya, kapur dolomit dulu setelah melakukan penggemburan seperti ini. Tujuannya supaya subur kembali tanahnya dan sehat kembali tanahnya dan subur ke tanaman duriannya ya. Jadi baiklah sahabat, saya langsung akan melakukan penaburan kapur dolomitnya di sini. Dan dolomitnya dolomit super ya di sini saya akan langsung menaburkan di sekitar bawah batang duriannya dan di sekitaran akarnya. Yang penting tanahnya ini semua sudah ditabur dengan dolomit ya. Dan manfaat dari dolomit di sini sahabat, memberikan nutrisi yang berharga bagi tanaman, dapat membantu mengubah pH tanah sesuai dengan kebutuhan tanaman, dan menetralkan zat-zat yang berbahaya yang dapat meracuni tanah dan tanaman seperti aluminium, zat besi, dan tembaga, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tanah terhadap penyerapan zat-zat hara di dalamnya, menjaga ketersediaan unsur hara di dalamnya, menjaga ketersediaan unsur hara di dalam tanah, memperbaiki struktur tanah, menjadikannya lebih gembur, melancarkan sirkulasi udara dalam tanah, dan menjadikan tanaman tumbuh subur nantinya, mengaktifkan berbagai jenis enzim dalam tanaman, merangsang pembentukan zat lemak, karbohidrat, dan berbagai nutrisi lainnya dalam tanaman sahabat. Jadi saya aplikasikan ya sahabat, seperti ini aja. Ini durian saya duluan ditanam daripada temennya yang lainnya, tapi di sini nampak pertumbuhannya agak kurang di sini karena tanahnya ini sangat keras ya, banyak batu-batunya di sini, batu-batu keras, dan pH-nya juga sudah menurun. Dan di sini sebelumnya banyak tanaman kayu, mungkin orang tua zaman dulu selalu memakai kimia, jadi pH tanahnya jadi menurun ya sahabat. Jadi saya akan menetralkan kembali dengan pemberian kapur dolomit seperti ini. Mudah-mudahan tanah ini bisa gembur dan memberikan nutrisi yang berharga bagi tanaman dan membantu mengubah pH tanah sesuai dengan kebutuhan tanaman durian di sini sahabat. Ini lebih awal saya tanam, tapi ini pertumbuhannya hanya di sini aja, dan saya telah melakukan sebelumnya pemutusan akar di sekelilingnya, dibikin paritan supaya tidak ada akar dari tanaman lain menyerang ke
akar tanaman durian di sini, karena di mana banyak nutrisi dan unsur hara di tanaman itu, maka akar yang di luar pun akan ikut menyerang ke dalamnya. Jadi saya melakukan pemutusan akar sahabat sebelumnya ya. Sebelum melakukan penaburan dolomit, dan saya gemburkan, bikin gundukan seperti ini. Tujuannya dia biar tetap gembur, ada sirkulasi udara yang bisa langsung dihirup oleh akar tanaman durian di sini, dan supaya tidak pucat daunnya. Jadi sahabat, saya mau langsung ngasih yang satunya lagi, yang pertama saya bahas ya. Di situ memang lebih parah dari ini ya sahabat, kurang sehat. Jadi daunnya aja kuning, tidak hijau seperti yang di sini sahabat, bisa dilihat. Walaupun ini sangat lambat pertumbuhannya dibanding dengan tanaman durian yang kecil saya yang lainnya ya. Dan ini yang pertama tadi yang saya rekam ya sahabat. Ini memang kurang sehat, daunnya aja menguning seperti ini. Jadi ini belum ada perawatan khusus sama sekali sama yang barusan. Batang-batangnya juga rontok, mungkin kekurangan sulfur ya sahabat. Sulfur belerang. Ya mungkin sahabat bisa menggunakan ZA yang kandungan sulfurnya sekitar 40% lebih ya, dan nitrogennya di bawahnya. Cuman itu kelemahan daripada ZA, bisa melemahkan pH tanah. Tapi tidak masalah ya sahabat, yang penting kita sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tanaman ini. Tidak apa-apa ya, lebih banyak lebih baik sahabat. Jadi seperti ini ciri-cirinya yang durian tidak sehat, daunnya menguning seperti ini. Tidak ada penggemburan sebelumnya dan perawatan khusus tentunya. Belum pernah dikasih dolomit sama sekali, ataupun pupuk organik yang lainnya. Jadi dia tersiksa hidupnya, dan tubuhnya juga mungkin terpaksa sahabat ini. Jadi ini hanya untuk perhatian kita saja sahabat, padahal ini lebih duluan daripada yang lainnya. Contoh ini kering juga tuh sahabat, dan rontok, rapuh juga, banyak daunnya juga yang berguguran. Ya mungkin ngedrop ya, dari tanah ini juga ngedrop karena rusak oleh sifat kimia ya tentunya. Jadi saya mudah-mudahan setelah melakukan pengapuran dolomit ini, tanah ini bisa subur kembali dan tanamannya bisa sehat, dan tanahnya terus gembur dan bisa menyuplai nutrisi yang lebih baik lagi. Mungkin cukup sekian ya dari video saya. Kurang lebihnya silahkan dikoreksi ya sahabat ya, dan tulis di kolom komentar. Tidak masalah ya, kita saling berbagi dan sharing. Jika ada kekurangan dan kelebihan mungkin itu udah biasa ya sahabat. Jadi saya juga sama-sama belajar di sini. Mudah-mudahan kalau sahabat lebih paham, tolong dikasih masukan di kolom komentar saya. Jadi cukup sekian ya sahabat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.